Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya Allah, udah lama banget nih aku nggak bikin videonya karena memang kemarin itu kebetulan di rumah itu pada sakit bergantian dan diakhiri dengan kepergian bapak yang untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan meninggalnya bapak itu dalam keadaan husnul khotimah. Mohon doanya ya dari teman-teman semua. Oke teman-teman, untuk berdukanya jangan terlalu lama lah ya. Jadi sekarang kita mulai dengan kehidupan yang baru tanpa bapak, tanpa kakek Tasya. Jadi hari ini tuh rencananya aku itu mau ajak Tasya untuk berenang. Nah kebetulan di sini tuh rame banget. Di sini tuh lagi ada pengunjung dari berbagai sekolah ya, ada SMP sampai ke SMK juga ada. Anak-anak ini mau ada penilaian gitu sama guru olahraganya. Jadi ini lumayan berjubel-jubel teman-teman. Nah kita antri dulu, ini antri untuk masuk setelah bayar tiket. Kalau lihat anak-anak sekolah begini jadi ingat zaman sekolah dulu teman-teman ya. Jadi aku tuh dulu sekolah kalau ada penilaian sama guru juga ke tempat ini untuk penilaiannya, khusus untuk renang ya. Nah ini kolam yang dulu aku pakai kalau penilaian waktu sekolah. Ini tuh dalamnya lumayan bisa nyampe 2 meteran. Nah yang paling ujung situ tuh sekitar 1,5 meter. Kalau waktu aku sekolah dulu tuh kolam renangnya cuman itu aja yang tadi, yang 1,5 meter sama yang 2 meter, yang bawah itu belum ada teman-teman. Tapi sekarang sudah ada perubahan, sudah ada perkembangan. Jadi di lokasi bawah yang dulunya taman itu sekarang jadi kolam renang buat anak. Nah di sini tuh kolam renangnya itu bisa buat main, buat anak-anak kecil gitu, terus juga bisa buat yang belajar renang. Selain itu juga biasanya kolam renang yang di bawah itu dipakai buat penilaian anak-anak SD ya, karena mungkin karena kolam yang di bawah itu agak dangkal ya, nggak terlalu dalam, terus juga ada permainannya juga jadi cocok untuk anak-anak. Di sini juga bisa buat yang acara-acara keluarga gitu, jadi ya seru-seruan aja untuk main air tuh. Banyak kan, ada yang lagi pemanasan, ada yang lagi main air, seru banget deh pokoknya kalau di kolam renang yang di bawah ini. Makanya kalau Tasya itu seneng banget kalau dibawa berenang, apalagi rame seperti ini dia malah makin betah, seru katanya. Padahal Tasya itu belum bisa berenang teman-teman, dia seneng aja main air. Kalau di rumah kalau disuruh mandi itu susah banget, alasannya banyak, dingin lah apalah gitu ya. Tapi kalau dibawa ke sini sampai nggak mau selesai, nggak mau naik-naik, pokoknya pengen ada di dalam kolam aja main air. Aneh kan ya, mungkin karena seru mungkin ya. Nah ini Tasya lagi belajar berenang. Ini Tasya belajar ngangkat-ngangkat kakinya tuh untuk bisa melayang-layang, mengambang-ngambang di dalam air. Dia seneng banget walaupun gak bisa-bisa. Sebelum berangkat ke tempat ini tuh sebenarnya aku tuh ragu karena 2 minggu sebelumnya aku pernah bawa Tasya ke tempat ini. Terus pulangnya itu entah karena biang keringat atau efek dari air kolam renangnya yang mengandung kaporit ya, jadi bintik-bintik gitu teman-teman, sampai berdarah gitu, digaruk-garukin, jadinya
ya sempet ragu juga sih untuk dibawa ke sini lagi, cuman karena anaknya pengen terus minta terus. Tasa mau berenang katanya, jadi ya bismillah aja lah, mudah-mudahan pulang dari sini nggak kenapa-napa lagi kulitnya ya. Selama itu positif kemauan Tasya ya kita turutin ya. Kebetulan ini kan weekend, jadinya ya kebetulan lagi papanya ada di rumah, jadi ya kita sempatkan untuk main, kita jalan-jalan. Sebenarnya kemauan Tasya itu bukan cuman berenang teman-teman, dia juga pengen naik odong-odong, pengen main di playground, aduh banyak banget deh pokoknya. Jadi ya udah, kalau misalkan itu ada waktu ya kita turutin. Oke teman-teman, ini sepertinya udah cukup lama berenangnya, jadi kita mau siap-siap untuk bersih-bersih dulu sebelum pulang. Oke teman-teman, kita bersih-bersihnya sudah selesai, jadi kita lanjut pulang. Karena ini juga sudah sore, jadi kita juga mau istirahat ya. Karena kan beberapa hari kemarin itu banyak banget tamu yang berdatangan ke rumah untuk melayat, jadi kita capek gitu, pengen istirahat. Tapi ya pada ya, karena anak pengen pengen apa itu namanya, pengen jalan-jalan, pengen naik odong-odong segala macam, ya udah kita turutin sambil kita apa ya namanya, membuka lembaran baru gitu, apa supaya nggak berduka terus gitu ya. Jadi ya udah kita turutin kemauan Tasya. Cuman ya itu sekarang itu kalau udah renang katanya pengen naik odong-odong. Aduh ya Allah. Lanjut teman-teman, ini sebenarnya kita nggak istirahat setelah ini ya. Ternyata Tasya itu sampai rumah ngerengek minta ke Alfa, katanya pengen jajan, terus pengen naik odong-odong. Jadi kita itu nggak bawa kamera sama sekali, jadi kita nggak rekam. Lanjut teman-teman, ini aku lagi ada di minimarket, ini lagi nunggu Tasya sama papahnya jemput. Sambil nunggu kita masuk dulu untuk cari cemilan. Ini aku pulang kerja, sebenarnya dari pagi tuh aku belum sarapan teman-teman. Ini sebenarnya jangan ditiru ya, nggak baik nggak sarapan, cuman karena tadi kesiangan juga, terus juga ya kurang nafsu gitulah, jadinya ya udahlah. Jadi puasa-puasa bukan ya, tahu begini mendingan puasa ya. Ya jangan ditiru lah pokoknya, karena kan sarapan itu penting ya teman-teman untuk kesehatan, walaupun hanya segenggam apa biskuit gitu ataupun sebutir telur. Nah ini kita udah bayar, kita tunggu Tasya sama papanya di luar ya. Kalau dilihat dari hawar-hawarnya sih ya hawar-hawarnya kayaknya yang ngejemput ini masih lama kayaknya, jadi kita tunggu yang ngejemput ini sambil makan dulu kali ya cemilannya. Jadi daripada perutku kosong, mendingan kita makan dulu. Ya udah, kita cari dulu tempat duduknya. Oke lanjut teman-teman, ini yang ngejemputnya udah datang alhamdulillah. Jadi hari ini tuh kita mampir dulu ke rumah makan, karena hari ini aku nggak masak. Sebenarnya udah lama banget ya aku nggak masak karena males banget, ya Allah nggak tahu kenapa moodnya lagi nggak ada ya, kecuali masak-masak yang simple ya, seperti ceplok telur atau mie instan gitu. Jadi ya udahlah, sampai stok bahan makanan di rumah itu pada nggak ada, cuman ada telur dan mie instan aja. Insya Allah ya teman-teman, doakan aja mudah-mudahan semangatku membara lagi untuk masak. Teman-teman boleh kasih sarannya, masakan apa yang harus aku masak nanti. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke lanjut teman-teman, ini perjalanan aku pulang ke rumah. Nah ini tuh buru-buru banget sampai ngebut gini, karena memang nyampe rumah kita makan istirahat sebentar lalu keluar lagi, karena kita itu mau nurutin kemauan Tasya dulu, karena kan sebentar lagi papanya berangkat keluar kota, kemudian aku juga mamahnya mulai sibuk lagi kerja, jadi Tasya kemungkinan kan lama lagi ya untuk bisa main bareng lagi. Jadi selagi kita kumpul, kita luangkan waktu untuk keluar bareng.
Nah, aku makan dulu teman-teman, ini nasi padang yang aku beli tadi. Untuk Tasya katanya udah makan di rumah nenek. Ya udah kita lanjut. Ini kita lanjut pergi ke mall. Kita turun di parkiran samping mall, jadi kita lewat belakang ya. Belakang apa samping ini ya? Tumben banget ini di belakang ini sepi ya. Biasanya ada anak-anak band gitu yang gembreng-gembreng gitu di sini. Kok ini sepi banget? Tapi ternyata, nah di sini masih sepi juga. Ini masih sepi juga ini. Kita mau ajak main Tasya. Nah ini Tasya lihat itu sampai lari-lari begitu, seneng banget. Katanya mau naik odong-odong segala macem ditaikin. Ini cepet-cepet katanya pengen beli apa itu koinnya ya. Kita beli koinnya dulu sambil nunggu papanya Tasya beli koin. Jadi mama Tasya mau cuci mata dulu. Nih lihat-lihat dulu tuh. Kalau kita berhasil mengumpulkan 100 kupon, kita dapatnya pulpen. Ya Allah, 100 kupon dapatnya pulpen, teman-teman. Tapi kalau Tasya kesini itu bukan cari permainan yang dapat kupon, teman-teman, tapi dia senangnya itu yang naik odong-odong gitu, yang naik kuda-kudaan atau kereta-keretaan yang seperti itu yang gak ada kuponnya. Sebenarnya di tempat permainan ini tuh ternyata bukan cuma anak-anak yang bermain ya, para orang dewasa juga banyak banget yang main apa ya namanya, yang pokoknya yang dapat kupon-kupon gitu deh. Oke, kita lanjut dampingin Tasya. Ini udah dapet kuponnya, maaf, koinnya. Kita udah dapet koinnya, jadi kita pilih-pilih odong-odong. Nah ini Tasya naik kuda-kudaan. Ini kuda-kudaan ini ada 3, kalau nggak salah ada 3 koin yang harus dimasukin supaya kuda-kudaan ini bisa bergerak, teman-teman. Nah di sini tuh Tasya seneng banget kelihatannya, padahal dia nggak kenal sama teman yang ada di depannya, tapi kayak udah akrab ya teman-teman. Tasya itu emang orangnya seperti itu, jadi apa ya, sok kenal sok deket gitu. Kalau ada orang tuh kayak yang kayak udah kenal gitu, jadi asik-asik aja walaupun main bareng tapi nggak kenal juga. Oke, ini lanjut Tasya naik kereta. Ya ampun, ini udah bisa naik sendiri, masukin koin sendiri. Ini juga nggak takut naik kuda begini ya, sampai uget-ugetan kepalanya itu. Lucu sih, lucu tapi ngeri juga kalau dilepas ya. Kita lanjut di permainan selanjutnya. Nah ini sama sekali nggak takut, masya Allah. Ya memang sudah ada sabuk pengaman sih, tapi tetap ya kalau anak itu harus didampingi supaya apa ya, ya namanya anak kalau nggak didampingi takut jatuh atau apa gitu ya. Naudzubillah. Lanjut teman-teman, ini Tasya lari ke tempat playground. Dia pengen masuk, coba lihat. Nah kan semangatnya luar biasa, tanpa lihat kanan kirinya, tanpa tanpa malu dan ragu, belum bayar pun dia langsung masuk. Ya ampun, gimana kalau mamanya nggak bawa uang ya. Di tempat ini tuh Tasya seneng banget, semua permainan dia lakuin, dia mainin, kecuali yang apa itu yang tinggi-tinggi dia enggak ya. Dia lebih suka kayak perosotan, ayunan, terus kuda-kudaan yang kayak gitu semua dia pegang. Tuh, aktif banget kalau ada di tempat ini. Dia itu betah banget kalau ada di tempat ini, makanya harus siap makanan cemilan. Karena kan dia kalau udah main lupa sama makanan. Itu jangankan makanan ya, minum aja harus disuruh dulu. Tasya itu susah banget untuk makannya ya teman-teman. Udah berbagai vitamin dikasih, tetap aja nggak nafsu makannya. Tapi kalau jajan, ya dia mau. Kalau kalau yang dia mau, tapinya untuk jajanan yang seperti biskuit atau roti, ya itu kadang-kadang aja. Jadi kadang-kadang ya bingung sendiri sih ya, kenapa gitu. Udah dikasih vitamin, udah dikasih obat cacing, masih aja nafsu makannya hilang. Nah teman-teman, kalau Tasya lagi main di tempat ini tuh
aku tuh selalu was-was juga ya, walaupun tempatnya kayaknya sih aman gitu, cuman kan ya namanya banyak anak gitu ya, takutnya berantem atau apa jatuh atau gimana kan, jadi perlu pendampingan juga. Oke lanjut teman-teman, ini aduk-aduk dulu, aduk-aduk mie-nya. Ini sebenarnya Tasya itu tadi udah makan di rumah neneknya, tapi tadi banget ya, sebelum zuhur gitu, karena ini udah mau masuk asar. Takutnya dia lapar, jadi aku siapin mie ini, barangkali dia mau ya. Lumayan lah ada yang masuk gitu, soalnya dari tadi itu dikasih makanan nggak mau, dikasih minum pun harus dikasih gitu, jadi bukan dia yang mau. Aku juga aneh ya teman-teman, kenapa ya kok minum aja harus disuruh dulu gitu ya, kecuali susunya didot ya, dia minta sendiri. Untuk makan sama minum itu harus kita yang nyuruh, harus kita yang kasih langsung langsung disuapin gitu. Oke, ini lanjut teman-teman, setelah berhasil membujuk Tasya untuk keluar dari permainannya, jadi kita bawa Tasya untuk kesini. Ternyata alhamdulillah dia mau, dia seneng bawa trolinya. Ya udah, kita belanja dulu untuk masak ya. Tapi kini sebenarnya malas sih masak, tapi ya udah kita beli aja dulu, nanti kita masaknya di rumah nenek Tasya aja. Ini aku beli daging yang apa, yang buat di rendang itu ya teman-teman. Nanti kita beli bumbu jadi aja yang instan itu. Ini aku pilih dagingnya, ini tuh seger-seger ya teman-teman, karena memang katanya sih ini baru gitu, tapi ya nggak tahu juga ya, tapi kelihatannya sih bagus. Nah ini aku dipilihin sama mas-masnya, bukan dipilihin ya, tapi dibungkusin karena aku tadi ngambil kantongnya kekecilan. Kalau kita udah stok daging seperti ini sih bebas ya, udah nyampe rumah mau diapain juga enak lah. Cuman rencananya ini memang mau di apa itu, kalau mama bilang di bistrik. Lanjut teman-teman, ini kita mau cari bumbunya. Nah ini aku nemuin bumbu racik yang instan. Aku ambil merek bambu yang rendang. Nah ini yang rendang aku ambil. Lanjut untuk cari bumbu-bumbu yang lainnya. Ini Tasya benar-benar semangat banget bawa troli. Kita lanjut ke tempat bumbu instan. Kita ambil bumbu merek Indofood yang kare. Nah ini yang kare kita ambil. Ini mungkin berasa lagi mainan kali ya, soalnya kalau di rumah kan suka main boneka sama strollernya itu. Nah ini aku ambil yang merek Indofood itu rasa kare. Lanjut ini aku ambil saus tiram dan teriyaki dari Sauri ya, ini untuk stok aja, mudah-mudahan cukup 1 botol aja ya. Sebenarnya ini aku juga nggak tahu mau diapain jelasnya ya dagingnya itu ya, cuman ya udah yang ada aja, bumbunya nanti kita pakai, udah gitu aja. Untuk bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih itu insya Allah masih ada di rumah, cuman kita kehabisan bawang bombay nih kayaknya. Kita ambil bawang bombay. Bawang bombaynya besar-besar banget teman-teman. Biasa aku beli di pasar itu, kalau untuk beli satuan tuh biasa dikasih 2.000 atau 3.000 rupiah. Tapi kalau di sini aku tuh jadi berapa ya, ini 3.000 lebih, hampir 5.000 lah. Ini hampir 5.000 satu bawangnya karena mungkin besar ya. Oke lanjut, kita cari sayur-sayurannya. Nah ini biasanya aku beli sayuran itu di pasar tradisional, karena kan rumah aku itu sebenarnya deket ya sama pasar, jadi tinggal naik ojek aja udah nyampe. Tapi karena hari ini banyak sekaliannya, jadi ya udah sekalian keluar sekalian belanja. Nah ini kita lagi ada di tempat sayur. Ini sayurnya lumayan seger-seger banget ya,
bukan lumayan ya, tapi memang seger-seger banget di sini. Tuh, kayaknya berasa pengen ngeborong gitu. Nah, di sini lihat ada timun, ada wortel, seger-seger banget ya teman-teman. Kalau ngelihat sayuran begini itu ya, apalagi seger-seger seperti ini, komplit, berasa pengen belanja, berasa pengen masak-masak lagi teman-teman. Ya. Nah, di sini tuh ada yang namanya tahu ya, atau tofu. Tahunya segini itu harganya 18.000 teman-teman. 18.000, ada yang 12.000. Jadi kalau untuk makan sehari-hari supaya hemat, jadi kita lebih baik di pasar tradisional aja ya. Itu cukup 5.000 rupiah aja. 5.000 juga udah banyak dapatnya ya teman-teman, tahunya itu. Di sini juga ada jamur, tuh macam-macam jamur ada teman-teman, komplit banget kan. Oke, lanjut teman-teman, ini sekarang bagian Tasya jajan. Tasya jajan Inako. Nah, ini di sini aku pilihin inakonya, aku masukin ke kantongnya, tapi ternyata Tasya pengen ambil sendiri. Tasya pengen pilih sendiri rasanya. Tasya pengen pegang bungkusnya sendiri. Ya Allah, Masya Allah. Sampai digendong papahnya itu untuk milih inakonya, Masya Allah. Dia sampai pilih-pilih, ada rasa anggur katanya, ada rasa jeruk, padahal dia belum tahu ya, belum bisa baca, cuman dia lihat gambar sama lihat warna aja. Lucu ya. Ini kita lanjut, kita kiloin dulu tadi bawang bombay sama agernya. Lanjut lagi teman-teman, ini setelah kita kiloin dulu itu berat inako sama bawang bombaynya, kita lanjut ke tempat minuman. Ini katanya papanya haus, Tasya jadi ikut-ikutan tuh, mampir dulu deh ke tempat es krim. Ya di situ dia pilih-pilih lagi es krim, tapi karena dia pengen minum, kan udah dijelaskan kalau es krim itu nanti aus lagi, akhirnya nggak jadi dia beli es krimnya. Jadi kita lanjut ke tempat minuman aja. Nah, di sini tuh tempatnya banyak banget lemari minumannya, sampai bingung mau milih yang mana. Tasya juga sampai bingung. Nah, akhirnya kan ke tempat yang lemari warna merah ini. Tasya sama papanya udah dapat minumannya nih, tinggal aku yang belum. Terus aku pilih-pilih nih, aku pilih-pilih di lemari ya, semuanya deh, semua di lemari aku cek. Semakin lama semakin bingung ya, semakin banyak pilihan malah semakin bingung. Ya udah, akhirnya aku balik lagi ke lemari yang merah. Di sini seperti biasa ya, kalau Tasya itu pengen apa-apa itu dilakuin sendiri, buka lemarinya pengen sendiri, ambil minumannya pengen sendiri, sampai kalau kita udah terlanjur ngebukain gitu, dia harus ulangi lagi, sampai akhirnya kan sampai buka tutup gitu ya lemarinya, buka lagi tutup lagi karena salah, harus ulangi lagi. Itulah yang dilakuin Tasya. Dia harus dorong sendiri, dia harus ya apa-apa mau dilakuin sendiri lah gitu. Ternyata walaupun Tasya ini udah ngambil minuman, dia tetap masih minta es krim tuh. Dia ngelewatin tempat es krim masih celinguk aja ngeliatin es krim. Dia sebenarnya masih pengen tetap beli es krim. Oke teman-teman, ini kita lanjut untuk bayar dulu. Nanti setelah itu kita beliin Tasya es krim, tapi bukan di tempat yang tadi, tapi kita tempatnya yang di luar aja, biar langsung pulang. Karena kalau nanti ditunda-tunda atau belinya di tempat yang tadi, lama lagi untuk pulang. Nah, ini Tasya lagi makan es krimnya. Kita lagi duduk di belakang di tempat parkir. Jadi biar nanti kita tungguin Tasya habisin es krimnya, lanjut kita langsung pulang. Cus, tidak mampir-mampir lagi. Oke teman-teman, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton videonya sampai habis. Dan juga aku ucapkan terima kasih juga yang udah mensubscribe, meng-like juga, serta loncengnya juga, apalagi yang sudah meramaikan channel ini dengan komentar-komentar yang manisnya. Semoga Allah membalasnya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.